Hai Drakor Lovers, kali ini nonton drakor akan menceritakan alur cerita Deliveryman, di mana menceritakan tentang supir taksi khusus untuk para hantu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung gas ke episode 1. Cerita dimulai oleh seorang pemuda yang menjadi sopir taksi yang bernama So Young Min. Ia pun sudah memiliki banyak pelanggan. Pada suatu malam, ia mengantarkan temannya, sebut saja ia si Kentang, yang sama-sama berprofesi menjadi sopir. Bedanya, si Kentang ini menjadi sopir pribadi. Saat sampai di rumah si Kentang, mereka memergoki pencuri yang mengangkut pengeras suara mahal milik si Kentang. Pencuri yang sudah ketahuan itu pun segera kabur dengan membawa barang jarahannya. Si Kentang meminta Yongmin untuk mengejar para pencuri itu. Namun Yongmin karena tak mau rugi, ia pun meminta bayaran $500. Dan dengan terpaksa si Kentang pun menyanggupinya daripada ia harus kehilangan speaker mahalnya. Tak berlama-lama, Yongmin pun langsung tancap gas mengejar para pencuri tersebut. Tentunya ia juga meminta bantuan petugas lain untuk mencari tahu lokasi pencuri itu. Saat terjadi aksi kejar-kejaran, para pencuri itu pun terjebak di jalan buntu. Tanpa pikir panjang, Yongmin pun langsung beraksi menghajar para pencuri itu. Dan akhirnya pencuri itu ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya, Yongmin yang hanya tinggal berdua dengan neneknya membuatkan sarapan untuknya. Itulah rutinitas sehari-harinya. Sebelum berangkat bekerja, Yongmin pun selalu membersihkan taksinya terlebih dahulu. Pada saat bersih-bersih, ia pun menemukan sebuah ponsel di kolong kursinya. Yongmin berpikir kalau ponsel itu milik langganannya. Saat ia mencoba menyalakan ponsel tersebut, anehnya, pada saat menyalakannya ia merasa tersetrum dan terkaget-kaget, lalu tak sengaja menjatuhkan ponsel tersebut. Dan anehnya, tiba-tiba seorang perempuan yang tiba-tiba muncul sekejap ada dalam taksi. Sejurus kemudian, Yongmin didatangi oleh penagih hutang. Yongmin pun merasa bingung karena ia tiba-tiba memiliki hutang sebesar 100 juta won. Ia pun tampak terkejut karena rumah Yongmin pun juga dijadikan jaminan hutang dan akan dilelang apabila Yongmin tidak bisa membayarnya. Si penagih hutang itu pun berkata kepada Yongmin, Yongmin hanya perlu membayar 20 juta won agar rumahnya tidak dilelang. Yongmin pun kebingungan karena tidak punya uang sebanyak itu. Malam harinya, saat Yongmin bekerja, muncullah para penumpang aneh yang mirip dengan hantu, membuat Yongmin terkejut. Mereka pun tertawa kegirangan karena telah berhasil mengelabui Yongmin. Rupanya mereka adalah artis yang hendak syuting. Setelah mengantarkan mereka, Yongmin pun melanjutkan mengendarai taksinya untuk mencari penumpang yang lain. Tapi tiba-tiba Yongmin dikejutkan oleh seorang wanita berpakaian hantu yang sedang asik duduk santai di bangku belakang. Ia mengira bahwa wanita tersebut adalah penumpang tadi. Lalu Yongmin pun menyuruhnya keluar. Yongmin pun melihat kaca spionnya, tapi anehnya, kenapa wanita itu tidak tampak? Karena telah diusir oleh Yongmin, wanita itu keluar dan menembus pintu mobil membuat Yongmin shock. Wanita itu pun berjalan menjauhi taksi Yongmin. Tapi tiba-tiba ia kembali dengan jurus terbangnya, masuk kembali ke taksi. Seolah-olah ia tak bisa pergi dari taksi itu. Rupanya wanita itu adalah hantu yang mana membuat Yongmin terkejut dan pingsan seketika. Nah, mbak hantu ini ingin membangunkan si Yongmin dengan menyentuhnya, tapi tidak bisa. Karena mereka berdua ini sudah beda alam. Mbak hantu pun keluar dengan menembus pintu dan ia pun baru tersadar kalau dirinya adalah hantu. Pada pagi harinya, Yongmin pun kembali terkejut karena melihat si mbak hantu lagi. Ia pun langsung keluar dan berlari tunggang langgang. Namun, mbak hantu itu mengejarnya. Tapi tiba-tiba si mbak hantu itu menghilang. Yongmin pun panik saat mengetahui taksinya akan ditilang karena parkir sembarangan. Ia pun meminta petugas patroli untuk mengecek apakah ada seorang wanita di taksinya. Namun petugas itu tak melihat siapapun di dalam dan membuat Yongmin lega. Namun saat Yongmin masuk kembali ke dalam taksinya,
Ia pun dikejutkan kembali oleh mbak hantu itu lagi. 이제야 오셨네요. Sambil ketakutan, Yongmin pun membelakangi si mbak hantu itu sambil berkata, "Ngapain kamu balik ke sini lagi? Buat orang takut aja." Nah, si mbak hantu ini juga nggak tahu kenapa ia ada di sana. Bahkan namanya juga ia nggak tahu. Dan mbak hantu pun itu balik nanya kepada Yongmin apakah dia mengenalnya. Dan ternyata mbak hantu ini terkena amnesia. Di sebuah makam, tampak seorang pria mendapatkan sebuah pesan bahwa investigasi kasusnya akan dilimpahkan ke kantor polisi lain. Dan pria itu pun teringat akan kejadian sebelumnya, di mana pada saat di rumah sakit, pria itu melihat seorang pasien dengan alat penunjang yang sudah terlepas, membuatnya panik, seolah-olah ada yang ingin mencelakai pasien itu. Kembali ke alam sadar, rupanya pria itu mengunjungi makam wanita hantu itu. Ternyata ia bernama Kang Ji-hyun. Nah, apakah hubungan Ajusi ini dengan si wanita hantu itu? Kembali ke dalam taksi, si hantu ngeyel ini pun bertanya pada Yongmin, apakah Yongmin pernah melihatnya? Atau jangan-jangan si Yongmin ini dukun yang nyambi jadi supir taksi? Karena ia bisa melihat hantu, si Ji-hyun yang ngeyel ini tetap curiga. Jangan-jangan ia tertabrak taksi Yongmin, atau si Yongmin inilah yang membunuhnya. Yongmin tentu saja membantahnya. Selama ia menjadi sopir taksi, ia belum pernah terlibat laka lantas, apalagi sampai membunuh orang. Emang dasar hantu ya. Si Ji-hyun ini tetap ngotot, masih nggak percaya karena ia menemukan noda darah di taksi Yongmin. Si Yongmin yang darah tingginya udah naik, langsung memberikan bukti kalau itu bukan noda darah, tapi bekas penumpang artis sebelumnya. Ia pun memperlihatkan rekaman kamera dashboardnya kepada si Ji-hyun yang ngeyel itu. Akhirnya setelah Ji-hyun percaya, si Yongmin langsung mengusir Ji-hyun. Dan tentu saja si Ji-hyun ini menolak karena ia tidak bisa jauh dari taksi itu. Dan ia pun membuktikannya kepada Yongmin kalau ia nggak bisa jauh dari taksi itu. Tentu saja, Yongmin pun terkaget-kaget lagi melihat Ji-hyun balik melayang ke taksinya. Dengan terpaksa, Yongmin pun mengajak Ji-hyun untuk menjemput pelanggan tetapnya. Sebut saja ia si Usep. Di tengah perjalanan, si Usep yang sedang asik duduk manis di kursi belakang, tiba-tiba merasa mual. Dan ia pun segera meminta Yongmin untuk menghentikan taksinya. Tetapi betapa anehnya, setelah ia berada di luar kondisinya kembali normal. Si Usep pun berkata kalau ada yang aneh di taksi itu, sehingga membuat ia merinding, dan akhirnya si Usep pun batal naik taksi. Yongmin pun ngedumel tidak mendapatkan pelanggan sama sekali, karena semua pelanggan yang masuk taksinya pasti akan mual dan merinding. Itu semua gara-gara si hantu Ji-hyun. Sedangkan Yongmin pusing, karena harus membayar pinjaman. Ia pun terancam akan kehilangan semua pelanggannya. Ji-hyun pun membela diri dan meminta bukti kalau ia yang menyebabkan Yongmin kehilangan pelanggan dan mengutip tentang hukum pelanggaran. Mereka pun terkejut karena si Ji-hyun ini hafal tentang hukum-hukum pidana dan ia pun berpikir kalau kemungkinan ia bekerja di firma hukum. Saat ini Yongmin pun penasaran, ia pun mencari tahu di kepolisian terdekat apakah ada seorang gadis yang tewas karena kecelakaan. Namun, petugas polisi memberitahu bahwa tidak ada kasus seperti itu. Di tempat berbeda, para polisi menyelidiki tentang kasus Kang Ji-hyun. Menurut keterangan polisi, Ji-hyun ditemukan oleh ayahnya sendiri yang bernama Kang Yung-suk. Kembali ke perdebatan mereka berdua tentang Yongmin yang tidak mendapatkan penumpang karena keberadaan Ji-hyun, serta Ji-hyun yang tetap mendebatnya. Akhirnya Yongmin pun kesal. Dan ia pulang memarkir taksinya jauh dari rumah, agar Ji-hyun tidak mengikutinya. Di kamarnya, ia pun dibuat tak nyaman oleh Ji-hyun, sampai-sampai ia bermimpi horor tentangnya. Keesokan harinya, sang nenek yang ingin pergi ke rumah temannya ingin menumpang taksi milik Yongmin. Ia pun ragu sejenak, karena di taksi ada Ji-hyun. Namun ia tetap menuruti nenek kesayangannya itu.
Di sepanjang perjalanan, Yongmin merasa terganggu dengan Ji-hyun karena ia terus mengajak Yongmin berbicara. Dan karena tak konsentrasi, ia pun menabrak tumpukan kardus di jalan. Untuk mengusir si Ji-hyun, Yongmin pun pergi ke seorang dukun, tapi dukun yang ia sewa ternyata palsu karena ia tidak bisa melihat sosok Ji-hyun. Pada malam harinya, Yongmin menjemput seorang pelanggan yang juga seorang dokter bernama Dok Kyujin. Entah mengapa si Kyujin ini tidak merasa aneh dan ia baik-baik saja, berbeda dengan penumpang sebelumnya. Saat tiba di rumah sakit, Yongmin ingat kalau yang menolong ibunya dahulu adalah Kyujin. Ia pun sangat berterima kasih kepada Kyujin dan sering membawakan sesuatu untuk Kyujin. Setelah itu, Yongmin pun pulang. Dan seperti biasa, ia hendak memarkirkan taksinya jauh dari rumah. Namun, ia mendapatkan protes dari Ji-hyun karena ia tidak ingin ditinggal sendirian di tempat sepi. Ia pun meminta Yongmin untuk memarkirkan mobilnya di rumah dan berjanji tidak akan masuk ke rumah Yongmin. Dan karena kasihan, Yongmin pun setuju. Sesampai di kamarnya, Yongmin bertanya di forum sosial media tentang dirinya yang diikuti oleh hantu di dalam taksi. Banyak komentar-komentar yang aneh, namun ada satu komentar yang menyuruh Yongmin hati-hati, karena hantu itu akan mengundang hantu lainnya. Dan gerbang hantu akan terbuka di dalam taksi Yongmin. Ia pun terkejut dan khawatir tentang hal itu. Keesokan harinya, pada saat Yongmin hendak bekerja, Kang Ji-hyun bersikap lebih sopan dan ramah. Ia mengajak Yongmin untuk menghasilkan uang. Di tengah perjalanan, ada seorang pria yang menghentikan taksi Yongmin. Pria itu pun terkejut dan langsung masuk menembus pintu. Rupanya ia adalah seorang hantu. Hal itu membuat Yongmin dan Ji-hyun terkejut. Yongmin berpikir kalau Ji-hyun menyebabkan hantu lain mendatanginya. Namun Ji-hyun mengatakan kalau ia tak tahu apapun. Berbeda dengan pria tersebut, sebut saja ia Boneng. Si Boneng ini merasa senang karena ada manusia yang bisa melihatnya. Si Ji-hyun dan si Boneng ini berdebat ingin meminta bantuan kepada Yongmin. Si Ji-hyun tak sengaja memelintir lengan si Boneng. Ji-hyun pun terkejut dan berpikir, rupanya ia hebat dalam hal bela diri juga ya. Di dalam mobil, rupanya Ji-hyun dan Boneng berdebat tentang siapa yang akan mendapatkan pertolongan dari Yongmin. Dan alhasil taksi milik Yongmin pun sepi penumpang. Malam harinya, Yongmin memandang foto mendiang ibunya dan berpikir mengapa ia bisa melihat para hantu yang membuatnya stres itu. Namun ia sendiri tidak bisa melihat ibunya. Keesokan harinya, Yongmin pun ingin menjual taksinya. Namun kedua hantu gak jelas itu pun protes, terutama si Ji-hyun yang takut merasa sendirian di sana. Dan karena hanya Yongmin yang bisa berbicara dan melihatnya. Sedangkan si Ji-hyun tak tahu siapa dirinya. Yongmin pun tak peduli. Kemudian Ji-hyun pun melihat seorang pria di dekat mobil, sebut saja dia Ujang. Si Ujang meminta Ji-hyun untuk mengambilkan perhiasan emas yang terjatuh di dalam mobil. Rupanya si Ujang meninggal pada saat ia ingin menjual emas untuk putrinya berobat. Ji-hyun pun memanggil Yongmin dan meminta tolong mengambilkan cincin tersebut. Dan setelah Yongmin mencarinya, ia menemukan bungkusan berisi sejumlah perhiasan. Kemudian Yongmin dan para hantu pergi ke rumah sakit. Yongmin pun memberikan perhiasan itu kepada putri si Ujang. Melihat istri dan putrinya bahagia, si Ujang pun merasa lega. Dan ia pun bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, putri si Ujang mendatangi Yongmin dan memberikan satu cincin kepada Yongmin sebagai ucapan terima kasih. Yongmin pun tak menyangka kalau ia akan mendapatkan imbalan dari seorang hantu. Di perjalanan, Ji-hyun pun memujuk Yongmin untuk tidak menjual taksinya. Dan si Boneng pun berkata kalau ia adalah orang kaya dan bisa membantu Yongmin mendapatkan banyak uang. Mendengar hal tersebut, Yongmin pun tampak tergoda dan menyetujui tawaran Ji-hyun menjadi supir taksi khusus hantu. Dan cerita pun berakhir. Nah, apakah Yongmin akan mendapatkan banyak pelanggan kembali? Tunggu di episode 2 ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Cinggu. Terima kasih.